ada kamu ini kan aku gak kesepian lagi, ya kayak dulu. Jangan dah kamu Sofi ah. Ya mungkin perasaan ini salah ya. Aku udah punya istri, tapi buat aku saat barengan sama Santi semua perasaan cemas, khawatir, pikiran yang gagal tuh hilang. Aku nyaman banget sama dia. Tahu juga. Kan selama ini kita ketemuan cuma di luar, di tempat-tempat tertentu. Aku sendiri penasaran. Sebenarnya Santi ini tinggal di mana sih, dan akhirnya kita berdua berinisiatif buat ketemuan dan datang nyampe ke rumah Santi. Ya, seperti inilah rumahku. Kamu tau kan keadaannya kayak gimana? Berarti kamu tinggal sendiri di sini? Iya, sendiri ya. Saudara kamu? Enggak, aku di sini tinggal sendiri. Ya, seperti ini keadaannya. Dan asiknya lagi ternyata Santi tuh tinggal sendirian. Dan aku ngerasa lebih bebas lagi buat cerita, buat ngobrol bareng di rumah Santi itu. Oh ya, sebelah sini kamar mandi. Terus sebelah situ kamar aku. Oh, di situ kamar kamu ya? Iya, masuk aja kamu lihat nggak apa-apa. Boleh. Iya, nggak apa-apa. Nyaman sekali ya Santi ya, kamar kamu ya? Iya, seperti inilah. Nah, waktu kita duduk dekat-dekatan, aku tuh ngerasa ada sesuatu yang beda gitu saat lagi ngobrol. Deg-degan banget. Tapi deg-degan ini deg-degan yang aneh, lebih cenderung banyak senengnya, bahagianya. Mungkin ya karena ada dia kali ya di samping aku. Iya. Kan jadi kalau ada kamu ini kan aku gak kesepian lagi, ya kayak dulu. Jangan dah kamu Sofi ah. Ya mungkin perasaan ini salah ya. Aku udah punya istri, tapi buat aku saat barengan sama Santi semua perasaan cemas, khawatir, pikiran yang gagal tuh hilang. Aku nyaman banget sama dia. Toh juga Santi udah nerima keadaan aku, udah welcome kalau aku udah beristri. Sampai akhirnya duduk dekat-dekatan itu membuat aku semakin ngerasa, aduh, ini pertanyaan antara lakuin tidak. Pokoknya dia tuh udah mulai godain aku. Tapi saat aku lagi sama dia ngobrol di suatu tempat itu curhat-curhatan, ada SMS di handphone dari Rita pula. Aku sempat bingung, panik, jangan-jangan Rita tahu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, nggak mungkin lah, kita kan jauh-jauhan beda kota pula kan, tempat nih luas, dia nggak mungkin tahu aku ngapain sama siapa. Ya udah, akhirnya aku bohong sama Rita. Sampai akhirnya duduk dekat-dekatan itu membuat aku semakin ngerasa, aduh, ini pertanyaan antara lakuin tidak. Pokoknya dia tuh udah mulai godain aku, dan ya nggak sadar aku juga jujur aja saat itu nggak munafik, aku tergoda sama dia. Kamu tahu nggak kenapa ya kalau aku deket sama kamu, aku ngerasa nyaman banget. Waktu itu sih aku rasanya nggak salah banget. Kenapa? Salah. Ya coba kalau aku di posisinya istrinya kamu. Udah lah. Tapi waktu itu aku coba nggak peduli, aku nggak mikir apapun, aku nggak pikir kemana-mana. Di situ aku cuma pengen bareng Reno, pengen berdua sama Reno, cuma pengen dia ada di sebelah aku, samping aku, bikin aku bahagia. Bener-bener waktu itu aku ngerasa paling bahagia, nggak pernah ngerasain sebagai itu. Santi, Iya, malam ini kamu cantik ya Mas? masih sih Mas. Aku tidak peduli statusku sebagai suami orang. Aku sangat mencintai kamu. Aku tuh ngerasa cuma kamu yang aku cari gitu. Udah mau Bener. sayang banget. Emang sih waktu itu kan memang kebetulan rumah Santi sepi, kita udah mulai deket, kayak udah gak ada jarak lagi ya waktu itu. Aku udah gak kepikiran masalah-masalah lainnya, saling nyaman. Aku udah, ya bukan Santi aja waktu itu yang ngerasa mungkin goda aku, tapi aku nggak munafik. Aku juga saat itu benar-benar ngerasa kesepian, dan kalau boleh sedikit soal tahu, Santi juga ngerasain hal yang sama ya waktu itu ya. Sama-sama saling ngisi gitu. Iya, dan ya kita nggak tahu mulai dari mana. Waktu itu kita obrolin ya. Akhirnya kita berbuat. Dia nggak kesepian lagi dong kayak dulu. Iya. Nah, sejak saat itu
hidup kita ngerasa bersalah, dihantui rasa bersalah. Hidup kita ngerasa tersiksa banget ya. Kayaknya kita masih terus sembunyi-sembunyi. Kita nggak mau orang lain di sekitar kita ngeliat kayaknya ini pasangan kumpul kebo yang nggak benar. Aku pengen ngaku sama Rita, aku pengen cerita ini semua ke Rita gitu kan, daripada nanti pokoknya serba nggak enak deh tinggal di sekitar sini. Saat aku udah bulatkan tekad buat ngobrol ke Rita, ternyata aku dengar kabar Rita masuk rumah sakit. Aku kesel banget, serba salah, bingung, gak jelas gitu kan. Semakin gak mungkin banget kalau aku cerita masalah ini, membuat suatu pengakuan kalau aku bareng sama Santi, tapi Rita di rumah sakit. Keadaannya gak memungkinkan. Kami semakin gak jelas, kami semakin bingung, gak tahu harus bagaimana. Suatu ketika aku dihadapkan sebuah kenyataan. Dan dari awal situ dia ada beberapa masalah. Di situ aku baru tahu kalau aku datang bulan telat. Aku hamil. Di situ aku sebagai wanita menuntut hak aku dong. Aku sih jujur aja seneng sekaligus ngerasa khawatir. Aku seneng akhirnya aku bisa punya anak gitu. Aku bingung sama keadaan ini dan jujur aja aku juga mau gak mau kan harus cerita sama istriku Rita. Aku makin bingung gimana caranya aku yakinin dan cerita semuanya ke Rita, istri aku. Tahu sendiri kan istri aku lagi sakit. Dan aku gak yakin apa dia kuat ngadepin kenyataan kayak gini kalau aku deket sama Santi. Tapi di satu sisi aku juga gak bisa korbanin kan Santi dan calon anakku. Apa kata orang coba nanti kalau aku telantarin dia dan calon anakku. Aku bisa dimusuh warga, masyarakat bisa benci aku. Aku bisa dicaci maki. Tapi di sisi lain aku juga gak bisa korbanin kesehatan Rita. Jujur aja kita gak mau hidup dihantui perasaan bersalah dengan ketidakjelasan seperti ini.